Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Klinik Anak Cerdas Ceria. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang karakteristik anak special needs children dan kiat-kiat untuk penanganannya. Oke, di sini di samping saya ada Pak Sus sebagai narasumbernya. Selamat pagi Pak Sus. Pagi. Iya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Iya, untuk nanti materinya kita akan ada 2 sesi ya Pak, untuk pemaparan materi dan untuk tanya jawab gitu. Nanti bisa bunda-bunda sama ayah bisa tanya via DM atau komen langsung di stories kita dan bisa via Facebook gitu. Oke. Oh iya, kita kenalan dulu Pak. Jenengan sebagai okupasi terapis sudah berapa lama? Saya sebagai okupasi terapis itu kurang lebih sudah 12 tahun, Mbak. Oh ya, cukup lama juga ya Bunda. Nah, nanti kita jika ada pertanyaan mengenai tumbuh kembang anak atau segala sesuatu tentang terapi bisa tanya ke kita gitu. Apalagi Pak Sus sudah termasuknya senior jauh gitu ya. Gitu. Langsung aja untuk materinya saya persilahkan Pak Sus untuk menjelaskan. Oke, terima kasih kepada Mbak Wiwi atas waktunya. Ya, di sini. Oh iya sebentar. Suaranya sudah bagus atau belum ya Ayah Bunda? Bisa komen di stories kita? Ya. Oke. Sudah? Sudah? Oke, lanjut Pak. Oke, siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bunda dan ayah yang saya banggakan. Oke, di sini ini kita langsung aja nggih. Kebanyakan para orang tua memang mengeluhkan kok anak saya ada gangguan seperti kayak gini. Itu bagaimana toh cara menanganinya? Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini saya akan memberikan sedikit sisanya kayak saran atau sedikit share ilmu aja untuk bagaimana toh cara mendeteksi bahwasanya anak saya ini mengalami apa toh, apakah cuma gangguan perilaku seusia sama kayak anak-anak pada umumnya atau ada gangguan tertentu yang memang akan menghambat perkembangan tumbuh kembangnya. Oke, di sini saya akan memberikan pemahaman dulu, yaitu apa toh itu anak-anak kok dikatakan khusus atau spesialis atau anak-anak yang berbeda dengan anak pada umumnya. Oke, anak-anak yang khusus itu tuh anak yang memang mengalami keterbatasan baik secara fisik, mental atau secara intelektual. Nah, itu bisa mengganggu untuk perkembangan tumbuh kembangnya. Terus bagaimana tuh cara istilahnya mengetahui bahwasanya anak saya mengalami keterlambatan tumbuh kembang apa enggak? Nah, itu bisa. Caranya gimana? Nah, kita lihat dulu. Penyebabnya apa? Penyebabnya istilahnya permasalahan yang dialami setiap anak itu pasti berbeda-beda. Penyebabnya itu bisa saat dalam kandungan atau mungkin proses kelahirannya atau mungkin saat tumbuh kembangnya. Nah, untuk penyebab dalam saat kandungan mungkin bisa jadi satu karena kondisi ibu tidak stabil, bisa stres atau kebanyakan mengkonsumsi makanan yang instan atau mungkin karena ada traumatik tersendiri. Terus saat proses kelahiran mungkin saja waktu proses kelahiran mungkin bisa karena anak lahir terlalu lebih bukan dalam waktu yang sudah ditentukan, misalkan 9 bulan 10 hari atau kurang dari 9 bulan 10 hari. Itu bisa jadi mengganggu tumbuh kembangnya nanti. Terus bisa jadi pas waktu proses kelahiran itu kekurangan oksigen. Nah, itu bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya nanti. Terus saat perkembangan, nah mungkin saat tumbuh kembang si anak ini bisa dipengaruhi satu karena pas waktu proses kelahiran awal
itu anak mengalami trauma. Itu bisa. Trauma bisa karena istilahnya dalam proses kelahirannya mungkin tenaga medisnya saat menolong kurang profesional dalam menangani anak, atau mungkin bisa jadi karena virus dalam tubuh anak, atau mungkin karena kejang saat proses tumbuh kembangnya, bisa jadi, atau mungkin karena lingkungan yang kurang sehat, itu bisa. Terus, bagaimana cara mendeteksi anak ini, kok anak saya bisa dikatakan kebutuhan khusus atau special need? Nah, ibu, ayah dan bunda tidak usah khawatir. Di lingkungan sekitar banyak profesi-profesi tertentu yang sekiranya bisa membantu ayah dan bunda untuk mendeteksi dini. Nah, contohnya kayak dokter spesialis anak yang khusus untuk tumbuh kembang bisa, atau mungkin ke psikolog anak, atau mungkin bisa ke fisioterapis, okupasi terapis, atau ke terapis bicara. Nah, di situ beliau-beliaunya akan membantu mendeteksi dini untuk anak-anak bunda dan ayah dalam mencari solusi bagaimana cara menangani anak-anak nanti ke depannya supaya tumbuh kembangnya bisa normal. Nah, terus bagaimana peran orang tua dalam menangani anak-anak tersebut? Kenapa saya menyampaikan gini? Karena dalam proses tumbuh kembang anak, otomatis satu hari selama 24 jam itu penuh dalam penguasaan orang tua. Kenapa? Karena orang tua dalam satu hari 24 jam sama terapis atau sama profesi tertentu itu hanya maksimal 1 jam. Sisanya yang 23 jam itu adalah peran dari orang tua. Nah, bagaimana cara menangani anak saat di rumah, atau peran orang tua harus bagaimana? Nah, luangkan waktu. Yang pertama, satu, luangkan waktu. Nah, bagaimana meluangkan waktu? Orang tua, sesibuk-sibuknya orang tua, pasti ada waktu luang untuk anaknya. Nah, saat meluangkan waktu itu, manfaatkan untuk anak diajak interaksi, berkomunikasi, atau pendekatan tertentu yang bisa memberikan motivasi ke anak supaya anak ada perhatian tersendiri untuk meningkatkan kemampuan si anak itu. Terus yang kedua, ajak anak itu untuk bersosialisasi, tidak hanya dengan anggota keluarga tapi dengan lingkungan sekitar. Tujuannya apa? Supaya anak juga memahami lingkungannya, bagaimana dia berperilaku nantinya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, supaya apa? Anak juga merasa lebih percaya diri dan tidak minder dengan lingkungan sekitar. Itu. Terus mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ayah bunda ingin menyampaikan sesuatu, bisa ke sesi yang tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Wiwi. Oh ya, oke. Monggo, mungkin ada ayah atau bunda yang ingin bertanya, bisa ini langsung WA atau via Facebook, atau enggak langsung via Instagram gitu. Oke, ini Pak, kan kebanyakan sesama ini nih sih, sharing aja ya Pak, sama terapis ini. Kebanyakan itu orang tua ngeluh Pak, aduh Mbak, kok kalau di sini mau ya, lompat bisa, apapun bisa, tapi kok di rumah kok belas nggak mau sama sekali dan nggak bisa gitu. Nah, gimana sih Pak caranya biar lebih efektif untuk ini menerapkan home program yang di rumah? Tentunya kan tadi Bapak sudah bilang kalau 1 kali 24 jam itu full, yang lebih penuh megang anak itu orang tua dan pihak keluarganya gitu. Pak. Iya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini akan saya sampaikan sedikit aja nggih. Misalnya kenapa kok anak kalau misalkan dia belajar atau terapi di tempat tertentu
dia lebih menikmati atau lebih menyenangi daripada dia di rumah. Oke, kita kembalikan lagi ke orang tuanya. Nah, bagaimana sih orang tua itu menyikapi perilaku si anak itu? Nah, bagaimana dia cara pendekatan, makanya saya sampaikan tadi, satu hari 24 jam itu sebenarnya yang lebih dominan itu ke orang tua. Nah, bagaimana cara orang tua lebih lebih peka terhadap anak. Terus bagaimana cara orang tua mendekati si anak itu supaya anak lebih nyaman untuk di rumah juga kayak gitu. Oke gitu. Oh ya, terima kasih Pak untuk sarannya dan juga masukannya. Ini ada yang tanya dari via Facebook. Oke. Ya, via Facebook dari Ibu Sulistiori ini, mohon dijelaskan tentang sensori integrasi apa sama dengan okupasi terapi. Nah, ini Pak, momen yang sering ini keliru gitu ya. Selama ini mungkin mesti dibedakan gitu. Monggo dijelaskan Pak. Oke. Nah, ini saya akan sampaikan sedikit apa itu sensori integrasi, terus dan apa ada hubungan kalau sama okupasi terapi itu ada hubungannya enggak. Nah, sekarang gini, sensori integrasi yaitu bagaimana seseorang itu mengatur informasi dari lingkungan. Nah, lingkungan sekitar itu bagaimana cara dia menangkap atau menerima stimulasi dari lingkungan supaya anak ini bisa mengaplikasikannya ke aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan okupasi terapi itu suatu profesi yang memang bertujuan untuk mengarahkan setiap individu supaya bisa melakukannya aktivitas sehari-hari itu normal kayak orang pada umumnya. Itu meskipun dia ada keterbatasan tapi dia bisa melakukannya secara mandiri. Nah, makanya kenapa kok sensori integrasi ada hubungannya dengan okupasi terapi? Ya karena itu sama-sama sama-sama mengatur stimulasi terhadap lingkungan untuk didapat dari si anak atau si klien ini untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri pada umumnya. Oke, berarti ini ya Pak, sensori integrasi itu masuk bagian OT gitu ya. Itu garis besarnya ya Bunda. Terima kasih Ibu Sulistiori ini sudah memberikan pertanyaan. Ini lanjut Pak, via IG ada yang tanya, I Prabowo, mohon infonya dari sisi tumbuh kembang anak, usia berapa ya idealnya anak masuk sekolah? Oke. Nah, sekarang memang banyak sih orang tua yang menanyakan, Pak atau Bu, anak saya boleh enggak deh saya sekolahkan? Nah, boleh enggak deh saya masukkan ke sekolah yang umum apabila anak itu memiliki kebutuhan khusus atau memang berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, biasanya kalau pada umumnya memang pemerintah itu kemarin saya dengar mencanangkan kan bolehlah anak usia dini itu ke sekolah, disekolahkan. Itu minimal kurang lebih sekitar kan ada itu tahapan PAUD, terus TK, terus ke SD. Nah, yang PAUD itu ada yang minimal kurang lebih 2 atau 2,5 tahun sampai 3 tahun. Terus 3 tahun sampai 4 tahun. Lah, kita lihat dulu daya tangkap si anak ini. Kalau memang mereka daya tangkapnya bagus, responnya terhadap lingkungan juga bagus, monggo paling enggak minimal 2 tahun bisa nanti dipautkan. Lah nanti di PAUD itu juga kegiatannya juga bukan secara formal, harus belajar kognitif, harus belajar menulis, membaca enggak. Tapi nanti itu paling tahapan awal cuma pematangan motoriknya, pengenalan lingkungan juga. Paling tahapnya cuma itu dulu. Jadi bukan langsung ke formal pendidikan, enggak. Paling pengenalan dulu kayak gitu supaya anak enggak kaget gitu. Anak enggak kaget
bahasanya wah aku langsung sekolah. Nah nanti takutnya kalau anak terlalu dipaksakan ke situ, nanti ada problem di kognitifnya. Anak tidak siap, anak istilahnya bisa stres atau ya, bisa istilahnya ada gangguan bawaan lain. Gitu. Gitu, nggih. Itu tadi jawabannya. Ini ada yang tanya lagi via IG dari Ibu Mimi Dinta. Oh ya, bagaimana sih Pak cara menghadapi anak yang suka teriak ketika minta sesuatu? Nah, ini paling banyak Pak. Keluhan orang tua kayak gini. Senjatanya memang banyak sering saya temuin juga sih anak yang dia suka teriak-teriak meminta sesuatu lah. Sekarang gini, sebelumnya bunda dan ayah sering mengikuti perilaku si anak itu enggak? Gitu. Kalau anak sering diikutin perilakunya, tidak ada pembeda misalkan mana yang benar, mana yang enggak, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kalau tidak ada pembatasan kayak gitu, anak tetap akan melakukan hal-hal yang di luar kendalinya dia. Karena apa? Dia merasa bahwasanya kalau saya melakukan itu pasti akan saya diturutin. Tapi kalau itu terbawa sampai dewasa, otomatis perilaku anak itu juga nggak bakal berubah kalau kita tidak bisa membatasi perilakunya. Nah, dalam artian gini, kita bukan memaksa untuk dibatasi, tidak boleh ini, tidak. Tapi kita memberikan pemahaman dia bahwasanya, oh itu tidak boleh loh, tidak boleh. Istilahnya kalau terus-terusan nanti efeknya tidak bagus. Nah, kayak gitu. Jadi kita secara pelan-pelan aja memberikan pemahaman. Insya Allah nanti kalau kita istilahnya cara memberikan pemahamannya itu jelas dan mudah dipahami anak, itu pasti anak juga akan mengikuti kita. Jadi intinya bahwasanya kita jangan terlalu terus-menerus mengikuti arus perilaku si anak itu. Sebisa mungkin kita harus punya istilahnya prinsip bahwasanya mana yang bagus, mana yang tidak, itu demi perkembangan secara psikologis atau secara kognitif bagi si anak itu ke depannya. Gitu. Nah, kebanyakan ini sih Pak, ada orang tua yang nggak tega, apalagi misalnya pas diajak ke tempat yang publik gitu ya, yang ramai kayak mall, si anak mesti langsung merengek, nangis, gulung-gulung kayak tantrum gitu kan Pak. Nah, dari sisi orang tua kan nggak tega, lah itu gimana tipsnya Pak untuk menguatkan hati orang tuanya itu? Kalau semisal anak sudah melakukan perilaku yang kelewat batas, itu jangan kita langsung membalas dengan perilaku yang kasar ya dalam tanda kutip. Itu memang nggak boleh kayak gitu loh. Jangan melakukan hal yang itu kalau bisa. Sebisa mungkin coba dah kita deketin dia. Kita gendong, kita kasih peluk. Terus istilahnya kita kasih peluk. Terus habis itu kita beritahu pelan-pelan. Kenapa kalau istilahnya hal itu dilakukan, kenapa? Dia mau apa kayak gitu loh. Kalau itu memang bermanfaat bagi dia dan itu ada tujuannya, yang dia minta itu ada tujuannya, oke, enggak apa-apa, tapi dia jelaskan dulu kayak gitu. Jangan kita langsung terus mengikuti, karena apa? Itu akan membiasakan dia nanti kalau misalnya ke depannya dia meminta sesuatu enggak diturutin, dia pasti akan melakukan hal itu, bahkan lebih dari saat itu juga gitu. Oke, ini ada yang tanya lagi Pak via IG Nana Dos Santos. Kapan anak perlu cek tumbuh kembang ke dokter spesialis anak? Nah, gitu. Ini saya jelasin sedikit nggih. Bagaimana sih kapan orang tua saya mengecek tumbuh kembang anak? Nah, gini, kalau orang tua sudah merasa bahwasanya dalam waktu lahir sampai usia paling enggak 1 tahun, respon anak kok berbeda dengan anak pada umumnya. Nah, itu bisa langsung ditanyakan ke dokter tumbuh kembang kayak gitu. Jadi bukan menunggu sampai usia 2 tahun atau lebih, itu enggak. Biasanya kan kayak gitu. Nanti pasti bisa kayak gitu ya Pak. Momen kayak gitu. Kebanyakan orang tua sekarang itu lebih percaya istilahnya apa nggih? Orang tua zaman dulu. Kadang-kala mengira bahwasanya anak keturunan dari dulu misalnya ada keturunan ini terlambat nanti juga kedepannya bisa lah, belum tentu kayak gitu. Ada juga yang misalnya percaya kayak gitu tapi nyatanya hasilnya tidak seperti yang
diinginkan. Diinginkan kayak iya. gitu. Jadinya misalnya jangan menunggu lama kalau misalkan anak Iya. bapak sama bunda ada perbedaan dari respon dari segi tumbuh kembangnya berbeda dengan anak lain, langsung aja tanyakan ke dokter spesialis, insya Allah akan lebih cepat membantu dan lebih cepat penanganannya nanti ke depan. Oh iya, anjay gitu. Ini ada yang tanya lagi Pak, dari Ibu Niken Satyawati via Facebook. Anak saya pemalu, gampang sedih dan kurang pede. Bagaimana sih mengatasinya? Nah, pemalunya karena apa? Gitu. Iya. Bisa lebih spesifik lagi. Dia malunya karena apa? Malu karena meminta sesuatu atau malu terhadap orang lain atau kenapa? Terus sedihnya itu bagaimana? Sedihnya itu karena apa? Kayak gitu loh. Iya. Kalau tadi yang malu dulu, malu karena orang lain, mungkin saja si anak ini jarang untuk bersosialisasi, jarang untuk diajak interaksi dengan orang lain. Jadinya kalau dia ketemu dengan orang lain, dia merasa malu, merasa minder atau merasa bahwasanya orang lain itu seperti musuh dia. Jadi bukan teman dia. Kayak gitu. Terus kalau tadi dia sering menangis. Lah, menangisnya itu karena apa? Apa karena ada sesuatu yang istilahnya ingin dia sampaikan tapi ya maaf kadangkala ayah bunda karena terlalu sibuk dengan karirnya kadang tidak merespon apa yang ingin disampaikan si anak. Jadinya apa? Anak cenderung menyendiri, sering menangis sendiri, kadangkala sering istilahnya apa nggak mau ngobrol sama orang lain, nggak mau ketemu sama orang lain. Nah, coba ditelusuri dulu itu karena apa kayak gitu. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ini ada yang tanya lagi via IG dari Ibu Anissa DW28. Bagaimana mengatasi anak yang sangat ketakutan terhadap tenaga medis? Nah, gini. Bagaimana cara mengatasi anak yang mengalami ketakutan tenaga medis? Sejak awal dia dapat penanganan medis itu karena kenapa kok dia merasa takut? Apakah karena takut istilahnya takut dengan alat medisnya atau karena mungkin saja tenaga medisnya itu cara pendekatan kepada si anak itu kurang kayak gitu loh. Nah, ada juga kan istilahnya beberapa anak itu takut dengan tenaga medis, akhirnya dia nggak mau kalau misalkan dia sakit itu nggak mau diperiksa, nggak mau. Nah, coba aja ibu jangan terlalu mengikutin istilahnya bunda jangan terlalu mengikutin anak gitu loh. Coba aja ditelusuri dulu dia takutnya karena apa kayak gitu loh. Nanti kalau dia sudah ketahuan takutnya istilahnya tenaga medisnya mungkin pas waktu diperiksa di suatu tempat tersebut mungkin tenaga medisnya itu kurang istilahnya pendekatan ke anaknya itu kurang, jadinya anak kurang responsif terhadap tenaga medisnya itu. Lah mungkin bisa jadi situ. Lah coba aja kalau misalkan di tempat tersebut anak kurang responsif, coba di tempat lain. Mungkin di tempat lain dia lebih senang dengan tenaga medisnya. Mungkin itu. Ini sih Pak, ada juga yang ini kan kita di ini ya Pak, dunia keterapian gitu ya. Banyak anak sekarang itu banyak banget yang problem adaptasi. Nah, tiap masuk langsung nangis gitu kan. Nah, gimana sih? Kadang kan kita juga minta pendapat orang tua dulu. Los enggak ya kalau anaknya nangis? Biasanya kan emang butuh waktu yang agak lama ya Pak untuk adaptasi itu. Itulah gimana caranya untuk memantapkan, maksudnya orang tua itu kan kadang nggak tega gitu kan Pak. Gimana caranya untuk Bu kasih pemahaman lah istilahnya kayak gitu. Oke, siap. Ini saya bantu untuk jawab sebentar ya. Kenapa kok banyak orang tua kok nggak pede untuk istilahnya terapi, misalkan ditinggal nggak berani atau mungkin istilahnya dia nggak tega kalau dengar anaknya nangis saat terapi. Nah, solusinya yaitu coba deh tolong istilahnya membiasakan anak untuk istilahnya belajar berinteraksi dengan orang lain. Mungkin saja istilahnya dia ada mungkin karena di rumah kebiasaan untuk sosialisasi dengan orang lain, ketemu dengan orang lain itu jarang dia lakukan. Nah, karena mungkin jarang dia lakukan, jadinya terus pas waktu saat dia keluar rumah ketemu dengan orang lain dia merasa takut. Nah, solusinya bagaimana? Coba deh
kita biasakan dulu pelan-pelan, kita dekatin. Insya Allah nanti kalau kita sudah saya melakukan pendekatan pelan-pelan, si anak itu akan merasa nyaman. Nah, kalau sudah nyaman, insya Allah dia nggak bakalan nangis lagi. Iya. Gitu. Semua itu butuh proses ya, Ya, Pak. Kembali tidak lagi semua, ke proses. Ya, semua Iya. respon terhadap suatu tindakan itu tidak serta-merta instan itu enggak, Iya, tapi harus memang butuh proses. Iya. Ya, Nah, gitu. itu kadang Pak banyak orang tua yang loh Mbak kok sudah lama kok nggak ada kemajuan ya, kan banyak faktor ya Pak, tapi tetap orang tua itu ya balik lagi ke tadi katanya 24 jam itu emang full. Kebanyakan yang handle kan orang tua, tapi betul. banyak orang tua yang Mbak saya udah pasrah sama terapinya kayak gitu loh Pak. Nah, itu yang misalnya gini, perlu kita ubah lagi. Gini, memang kadang-kala itu orang tua itu banyak yang tergantung dengan terapisnya. Nah, makanya kita kembalikan lagi dari awal tadi bahwasanya ibu kalau misalkan saya berikan istilahnya motivasi sedikit bahwasanya dalam sehari itu sama orang tua berapa jam gitu. Nah, kalau sama terapis berapa jam. Nah, kalau kita bandingkan antara terapis dengan ibu atau bapak yang ada di rumah, nah kayak gitu perbandingannya jauh apa tidak kayak gitu loh. Kalau semisal itu perbedaan waktunya jauh, lah kenapa kok misalnya respon anak itu kok bisa berbeda dengan yang waktu dengan pendek sama terapis daripada dengan orang tua. Nah, berarti mungkin saja kedekatan antara orang tua dengan anak sama kepekaan orang tua dengan anak itu mungkin kurang. Nah, itu bisa menjadi introspeksi bagi orang tua untuk lebih bisa merespon si anak itu. Nah, kayak gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak. Ini ada yang tanya lagi via Facebook, Bapak Roni, bagaimana cara mengendalikan emosi anak yang berlebihan dan naik turun kayak tantrum kayak gitu, Pak? Nah, itu sama kayak yang tadi misalnya dia minta sesuatu dia nangis, teriak-teriak kayak gitulah. Itu bisa jadi misalnya kita telusuri dulu, kita kasih pendekatan pelan-pelan, ya jangan terlalu memaksa. Kalau anak sudah tantrum kayak gitu, jangan kita langsung handle atau kita langsung pegang, jangan. Itu malah membuat nambah emosi dia gitu loh. Lah bagaimana cara mengendalikannya? Kita lihat dulu sampai seberapa jauh dia emosinya kayak gitu. Habis itu kita dekatin pelan-pelan. Kita kasih isinya kayak pendekatan kasih sayang, kita peluk pelan-pelan kayak gitu. Terus habis itu kita tenangkan dulu dia, tenangkan sampai dia benar-benar tenang, baru kita tanyakan kenapa kok dia melakukan hal itu kayak gitu. Lah saat kita menanyakan itu jangan langsung kita tanyakan, tunggu dia lebih tenang dulu. Kalau dia sudah tenang, itu kita lebih enak memberikan edukasi ke anak itu supaya apa yang dia lakukan itu bukan semestinya yang dia harus lakukan. Enggak. Kalau dia menyampaikan secara pelan-pelan, itu pasti orang tua akan mengikuti dia. Tapi kalau kita paksakan, ya terus anak melakukan hal itu secara berlebihan, ya orang tua enggak, kepekaan orang tua enggak bakalan mau mengikuti apa yang si anak mau. Gitu. Cek sound dulu. Mas, sudah bagus suaranya? Oke. Sebentar. Ini ada yang tanya lagi, Pak. Ya, oke. Oh, ya tadi sudah dijawab. Oke, sebentar saya cek lagi. Iya. Oke. Sekarang ini, Pak. Tadi sih ada yang nitip tanya gitu, Pak. Anak saya itu sangat aktif banget gitu. Aktif, terus juga seringnya itu melakukan kayak apa ya Pak, perilakunya itu diulang-ulang, terus tantrumnya juga tinggi. Kalau di ruang terapi sebenarnya dia udah bisa paham aturan main gitu Pak. Misal terapisnya cukup diam, dia udah datang mendekat. Tapi kalau di rumah itu balik lagi, susahnya minta ampun gitu Pak. Itu lagi yang jadi problematika orang tua kayak gitu Pak. Bisa ini sharing-sharing dulu gitu Pak. Nah, monggo. Ya itu isinya. Kalau sudah terjadi permasalahan kayak gitu, ya udah
kembali ke awal tadi, kita kembalikan ke orang tua lagi. Nah, bagaimana kok respon anak itu antara di rumah dengan pas waktu terapis di tempat terapi, nah itu kok berbeda. Nah, mungkin saja kan istilahnya gini, meskipun kadang terapis juga memberikan edukasi, Bu, ini nanti mohon diulang di rumah, saya dikasih arahan kayak gini, bla 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 dan sebagainya. Nah, kadangkala istilahnya apa nggih, cara penyampaian orang tua ke anak itu mungkin berbeda dengan apa yang dilakukan terapis. Mungkin terapis lebih istilahnya memahami dulu karakteristik anak. Anak itu bagaimana toh kalau istilahnya biar anak lebih nyaman, biar anak lebih enjoy saat menerima instruksi dari kita, dia mau merespon itu bagaimana. Lah, orang tua enggak, kadang-kadang kebanyakan nggih maaf, orang tua itu terlalu memaksakan si anak bahwasanya oh, anakku tadi diarahkan ini, berarti di rumah kudu bisa, harus bisa. Nah, jangan kayak gitu, misalnya coba deh kita kasih pendekatan dulu, jangan langsung ke misalnya apa nggih aktivitas yang diarahkan terapis tadi, misalkan kita kasih pendekatan dulu. Nah, dari pendekatan gitu kita akan mengetahui anak itu merasa nyaman sama enjoy enggak. Kalau dia sudah merasa nyaman sama enjoy, oke, kita baru pelan-pelan mengarahkan ke aktivitas yang diarahkan sama terapisnya tadi. Tapi kalau belum merasa nyaman atau enjoy, ya jangan dilakukan, jangan dipaksa. Soalnya apa? Takutnya nanti yang muncul adalah perilaku yang berlebihan di luar dari kendali kita. Nah, itu akan jadi masalah baru lagi dari orang tua nanti. Misalnya apa nggih? Pasti keesokan harinya akan mengeluh ke terapisnya lagi. Kok nggak bisa, ini masih marah, masih ngamuk lah. Terapis pasti akan menyampaikan. Nah, ibu mengarahkannya bagaimana? Itu pasti. Gitu. Gitu. Ini Pak, kan ini lagi masa pandemi gitu kan Pak, banyak yang minta ini tolong stimulasi di rumah itu yang bagus bagaimana sih Pak. Kadang kan orang tua takut untuk datang ke tempat-tempat publik kayak gini ya Pak. Nah gini istilahnya, banyak nggih istilahnya memang di masa pandemi ini banyak istilahnya keluhan dari orang tua yang karena merasa takut, jadi merasa takut bahwasanya oh, anak saya nanti kalau udah kondisi kayak gini, kalau tak bawa ke klinik, atau tempat terapi, nanti takutnya enggak tertular gini bla 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 bla. Nah, intinya dari semua itu yang pertama, orang tua jangan panik dulu. Ya, orang tua jangan enggak usah terlalu panik dengan situasi yang sekarang. Insya Allah, di tempat terapi atau di klinik itu kita sudah istilahnya melewati beberapa protokol kesehatan dan insya Allah sudah steril dan aman. Jadi orang tua tidak usah panik dulu. Jadi tidak usah khawatir kalau misalnya mau terapi, mau istilahnya apa belajar karena mungkin orang tua di rumah kesusahan dalam mengarahkannya. Tidak apa-apa, insya Allah kita sesuai dengan protokol kesehatan. Itu. Jadi intinya yang pertama orang tua tidak usah panik dulu. Gitu. Terus yang kedua, kalau semisal terpaksanya memang di lingkungan sekitar itu kasus penyebaran COVID-nya ini sedang tinggi atau memang ada istilahnya tetangga atau sekitarnya ada yang positif COVID. Nah, enggak jadi masalah juga. Istilahnya gini, coba deh ibu berhubungan dengan pihak terapis atau pihak yang berkompeten di bidangnya yang memang istilahnya bisa memberikan edukasi kepada si anak, bisa dengan video call atau istilahnya bisa dengan istilahnya kayak Zoom, aplikasi Zoom kayak gitu. Bisa nanti memberikan istilahnya edukasi kepada si anak dengan jaring sosial atau dengan internet kayak gitu bisa gitu. Atau mungkin dengan via WA aja, bagaimana cara mengatasi anak istilahnya untuk perkembangannya bisa stabil dan sama kayak dulu. Karena kebanyakan sih kasus istilahnya anak-anak yang dulunya sudah bagus karena keterbatasan pandemi COVID ini jadinya menurun lagi, kembali ke awal lagi lah. Ya intinya dari awal tadi orang tua nggak usah panik dulu. Coba deh istilahnya kalau misalkan nggak bisa istilahnya mengedukasi sendiri di rumah, konfirmasi aja ke pihak yang berkompeten di bidangnya itu
insya Allah akan membantu dengan sepenuh hati, ikhlas kayak gitu. Memberikan edukasinya, bagaimana cara pengarahannya, bagaimana cara memberikan pelajarannya, itu nanti insya Allah akan stabil kondisi perkembangan si anak. Iya. Gitu. Apalagi nih ya ayah bunda jangan khawatir, kita di KACC Klinik Anak Cerdas Ceria ini sudah sesuai protokol kesehatan gitu ayah. Jadi apa ya rasa khawatirnya itu nggak usah berlebihan, nggak usah berlebihan gitu. Nggak usah berlebihan. Insya Allah kita juga akan memberikan edukasi ke anak bagaimana cara mencuci tangan sebelum belajar dan setelah belajar, terus bagaimana cara kalau semisal bersentuhan dengan orang lain itu harus bagaimana, jaga jaraknya bagaimana, kita akan selalu memberikan edukasi ke anak itu. Gitu. Iya, oke. Itu ini ada yang tanya lagi dari Ibu Yani, bagaimana sih Pak cara mengatasi anak yang ngambek, nggak mau sekolah dan terapi? Nah, komplit ini Pak, nggak mau sekolah dan terapi. Nah, oke. Nah, anak nggak mau sekolah dan nggak mau terapis. Ya, kalau dalam masa pandemi ini memang kebanyakan anak karena dia sudah terbiasa dengan di rumah, dengan fasilitas yang istilahnya cukup lah, cukup baik internet, YouTube atau media televisi yang lain itu cukup lah. Efeknya apa? Ya itu tadi, anak jadi nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau sekolah, nggak mau terapi lah. Solusinya bagaimana? Coba deh anak dikasih edukasi cara pelan-pelan, atau mungkin kita kasih stimulus yang hampir sama dengan yang ada di sekolah. Nah, mungkin bisa untuk menarik perhatian bahasanya, ayo kamu harus belajar loh gini, atau mungkin pihak sekolah juga akan memberikan stimulasi untuk belajarnya di rumah. Kalau sudah gitu, mau tidak mau anak harus mau untuk belajar lagi di sekolah. Gitu. Berarti pelan-pelan gitu ya. Iya, jangan terlalu memaksa lah intinya. Jadi kita kasih edukasi pelan-pelan aja. Insya Allah kalau anak memang memahami apa yang menjadi kewajiban dia itu apa, itu pasti dia lakukan. Gitu. Ini ada yang tanya lagi via IG, Ibu Nana Dos Santos, bagaimana mengurangi gadget bagi anak balita yang sudah terlihat mulai kecanduan gadget? Nah, banyak momen kayak gini Pak, bayi udah dikasih HP, langsung gitu. Tahan lama banget atensinya kalau lihat HP. Kalau anak sudah ketergantungan dari gadget, itu orang tua yang harusnya kita kasih edukasi, gitu loh. Orang tua kasih edukasinya bagaimana? Coba deh, orang tua pasti kan lebih memahami apa tahu manfaatnya dari gadget untuk anak usia yang mungkin dikatakan masih di bawah 5 tahun atau masih balita. Nah, apa toh istilahnya manfaat dari gadget itu untuk anak balita, atau mungkin efeknya apa toh ke depannya. Nah, kalau memang itu membahayakan dalam artian baik dari segi fisik maupun psikologis anak, karena mungkin kan istilahnya kebanyakan kalau sudah kecanduan itu pasti akan mempengaruhi dari segi psikologis sama kognitifnya, itu pasti akan mempengaruhi. Apalagi dia durasi yang diberikan tuh lebih lama atau banyak lah, misalnya kayak gitu. Nah, itu bagaimana cara meminimalis lah supaya dia nggak terlalu kecanduan. Coba deh arahkan si anak itu untuk melakukan aktivitas yang ada tujuannya. Semisal kita kasih media-media yang edukatif kayak mainan edukatif, atau mungkin bisa jadi kita bermain mengenal lingkungan, semisal mencabuti rumput yang enggak bermanfaat, atau mungkin kita bisa sekarang kan lagi musim-musimnya tanam-tanaman. Iya, betul. Koleksi tanaman ini. Bisa jadi kita kalau orang tua juga menggemari berkebun, atau ajak anak untuk berkebun aja. Itu lebih edukatif daripada kita pinjamin gadget. Nah, gitu. Kalau masih anak balita ya enggak apa-apa, main kotor-kotor enggak apa-apa. Nanti habis itu mandi, cuci bersih, insya Allah udah aman gitu. Kebanyakan sih orang tua
ini sih Pak, biar Takut anaknya apa? anteng. Enggak, kalau kasih Ya, gadget ya, itu loh, ini ya. kan biasanya itu Mbak anteng, aku bisa ngapa-ngapain, bisa Nah, pekerjaan ya, rumah selesai nah, kayak gitu kan Pak. ya makanya istilahnya gini, istilahnya apa enggak? Jangan melihat dari saat itu juga Antengnya, dia anteng, iya. jangan kayak gitu loh. Tapi lihat efeknya ke depannya, ya gitu. Jadi jangan efek dari sekarang kita lihat, oh Iya. anteng nggak masalah. Tapi ke depannya kalau timbul masalah baru ya jangan istilahnya apa enggak? Terus menyalahkan Mengeluh orang gitu ya Pak. lain atau mengeluh, jangan lah, Iya. itu kembalikan lagi ke orang tua. Lah, cara memberikan edukasinya ke anak bagaimana? Kalau dia udah sianya apa enggak? Memberikan edukasinya udah pakai gadget aja gini, wis penting kamu anteng, ibu tak apa bapak tak kerja Iya, dulu, kamu di sini diem ya, jangan kayak gitu. Misalnya Heeh. efeknya itu nggak bagus untuk kedepannya. Jadi kita melihat jangan melihat saat itu juga, tapi melihat efeknya ke depannya aja. Kayak gitu. Itu demi masa depan atau tumbuh kembang si anak itu. Itu aja. Oke, ya. Enggak. Ya, ini Iya, mau ada lagi yang ditanyakan, Mbak? ada lagi? Mungkin Oh, dari Ika enggak atau ada. Oke. Oh ya. Sudah selesai. Kita ini Pak, sharing-sharing dulu aja Oke, deh Pak. siap. Oke, Bapak sudah lama jadi okupasi terapis, ya. Pasti kan Iya. banyak inilah istilahnya pengalaman Iya. gitu kan. Lah, kebanyakan masa sekarang kan emang yang jadi problem utama itu gadget, Iya. TV, itu kan Pak. Dan apalagi yang apa namanya, gadget kan lebih menarik gitu, dan orang tua Iya. juga enjoynya yang kayak tadi, anakku bisa anteng Mbak, anakku Iya. bisa ini Mbak, aku bisa apa menyelesaikan semua pekerjaan rumah kayak gitu kan. Nah, mengedukasi orang tua zaman sekarang itu kan susah-susah gampang gitu Iya. loh Pak. Kadang kan kalau taunya kalau udah, oh kok anakku jadi kayak gini ya, kok dia asik sendiri ya, kok dipanggil malah tantrum ya, kalau nggak dapat sesuatu pengennya itu instan, pengennya instan kayak gitu kan Pak. Nah, itu apa namanya, gimana sih Pak? Ya tadi mengedukasi orang tua dengan tepat dan istilahnya nggak menusuk gitu loh Pak, Iya. pelan-pelan tapi masuk ke hatinya orang tua itu Oke. gimana? Misalnya gini, Mbak, apa enggak misalnya bagaimana sih cara kita memberikan edukasi ke orang tua supaya apa? Orang tua juga memahami bahwasanya kebutuhan anak itu apa toh, bukan hanya dengan gadget atau dengan misalnya apa enggak kita ngomong, kita bentak-bentak terus dia diem, enggak gitu loh. Tapi bagaimana cara memahami si anak itu supaya anak juga misalnya mau edukasi di rumah juga. Nah, bagaimana toh? Satu, yang pertama kenali dulu karakteristik si anak itu. Ya, jangan langsung kita terus menjudge, wah mesti raiso gini, jangan. Siapa tahu kelebihan si anak itu lebih dari apa yang kita bayangkan sebelumnya. Kayak gitu. Jadi kita pahami dulu karakter si anak itu. Gitu. Terus yang kedua, ya coba deh kita istilahnya apa nggih? Lebih responsif lah ke anak atau lebih peka ke anak, apa yang anak ingin sampaikan kita dengarkan dulu. Nah dari situ kita akan lebih memahami, oh kebutuhan anak itu ternyata kayak gini, kita harus lebih perhatian lagi ke anak. Nah mungkin dari situ anak akan lebih mau merespon apa yang ingin kita sampaikan, ingin kita ajarkan. Mungkin dari dua hal itu bisa menjadi edukasi orang tua dan bisa memberikan pemahaman ke orang tua bagaimana si anak itu lebih responsif ke orang tua. Gitu. Ini Pak, sebelum closing ya, ada yang tanya lagi. Ya. Bintang Primastuti via IG. Selamat siang, saya mau tanya, apa suka dukanya ya menjadi seorang OT? Nah ini Pak, selama 12 tahun lagi, monggo. Iya, gini guys. Apa guys? Ya suka dukanya itu banyak sih, Mbak. Misalnya kalau antara suka dan duka itu kalau bagi saya seimbang lah. Ya sukanya ya satu mungkin kita lebih bisa memahami bagaimana proses tumbuh kembang anak itu, bagaimana dari mulai lahir sampai dewasa kelak. Itu kita bisa lebih istilahnya memahami karakteristik tumbuh kembang manusia lah, kayak gitu. Terus yang kedua, kita lebih lebih banyak lah
banyak keluarga, banyak saudara kayak gitu. Oh iya, Dari situ kan kita bisa misalnya apa nggih? Bisa memahami oh ternyata kita tidak sendiri. Banyak teman atau saudara yang mensupport kita untuk lebih berkembang lagi kayak gitu. Kalau dukanya sih ya apa ya? Ya banyak sih kalau dukanya ya kadang-kala kita ya resikonya seorang terapis kan paham sendiri kadang-kala kena pukul si anak, kena cakaran si anak, kena ya istilahnya apa nggih? Lah bisa atau mungkin lebih luas lagi ya kita kena semprot dari orang tua juga kita. Ya itu memang kita apa sih dari duka itu bisa menjadi apa enggak istilahnya motivasi kita bahasanya. Oh, ternyata apa yang saya lakukan itu belum cukup bagus untuk disampaikan ke orang tua. Berarti saya harus lebih belajar lagi untuk lebih istilahnya apa nggih memahami karakteristik orang tua dan si anak itu harus saya apakan toh kayak gitu. Nah, itu dari saya bisa menjadi dukanya itu bisa menjadi masukan kita untuk lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Pak Sus. Waktunya tinggal dikit, 5 menit aja ini enggak ya Bunda. Enggak terasa ya hampir 1 jam ini. Nah, closingnya nih Pak, ada saran dan kesan untuk orang tua, monggo. Ya, oke. Nah, terima kasih. Ini sianya saya akan memberikan apa nggih sedikit motivasi aja bahwasanya para orang intinya dari yang saya sampaikan itu tadi, kalau memang istilahnya apa nggih orang tua ingin mengetahui bagaimana toh istilahnya anak saya itu mengalami gangguan tumbuh kembang enggak toh atau istilahnya bisa dikatakan anak saya itu masuk ke dalam kriteria special need atau anak yang berkebutuhan khusus enggak toh. Nah, satu coba deh istilahnya dari proses lahir sampai kurang lebih usia 1 atau 2 tahun, pahami dulu karakteristik anak. Ada yang berbeda enggak dengan misalnya apa nggih anak yang pada umumnya dari segi responsifnya, dari segi gerakannya itu ada yang berbeda enggak itu. Terus yang kedua, saat memahami karakteristik anak itu jangan panik dulu. Yang pertama jangan panik dulu misalnya. Kalau orang tua semakin panik, otomatis perkembangan anak itu akan terhambat dan anak itu akan tidak ada motivasi sama sekali untuk melakukan misalnya apa nggih menerima stimulus dari luar. Nah, kayak gitu. Jadi intinya coba deh jangan panik dulu. Nanti insya Allah kalau kita dengan tenang, kalau memang ada istilahnya apa nggih ada kendala dari tumbuh kembang kok anak saya berbeda dan nah konsultasikan ke yang ketiga, konsultasikan ke pihak yang memang berkompeten. Semisal kayak tadi dokter anak atau mungkin bisa ke fisioterapis, psikolog anak atau mungkin ke terapis yang lain misalkan fisioterapi atau terapi bicara atau okupasi terapis. Nah, itu. Dari situ mungkin bisa memberikan edukasi ke orang tua bahwasanya ingat misalnya apa nggih meskipun anak itu ada keterbatasan dalam tumbuh kembangnya, orang tua ndak usah minder, ndak usah malu. Insya Allah banyak apa nggih orang yang lain yang lebih kondisinya mungkin lebih apa nggih dalam tanda kutip lebih kurang dari anak ibu mungkin bisa apa nggih istilahnya bisa memberikan motivasi dari ibu untuk lebih baik ke depannya. Jadi enggak usah takut, enggak usah minder, enggak usah malu. Temennya banyak kok di luar. Jadi enggak istilahnya kalau memang apa nggih istilahnya ada keterbatasan gitu, langsung aja konsultasikan ke yang berkompeten tadi. Insya Allah dari situ akan lebih membantu untuk proses tumbuh kembang si anak nanti. Itu. Oke, gitu Pak Sus. Terima kasih untuk sharingnya untuk hari sama-sama. ini. Oke. Nah, ini apa namanya? Kita tiap 2 minggu sekali itu ada live IG dan Facebook gitu. Jadi nanti tiap 2 minggu sekali kita akan update status info apa namanya IG-nya itu judulnya apa saja, poli apa saja yang mengisi kayak gitu. Dan kebetulan hari ini kita dari divisi okupasi terapi kesehatan. Terima kasih Pak Sus. Dapat saya simpulkan hari ini untuk mengenal karakter anak khususnya special need children ini kita harus tahu sebagai dan
kuncinya itu orang tua, istilahnya kayak gitu. Dominan 24 jam, hampir 24 jam ketemu sama anaknya, harus paham anaknya harus saya apain sih, harus dengan hati juga, kayak gitu ya ayah bunda. Gitu. Sama tadi untuk penyebabnya sudah dijelaskan oleh Pak Sus, dan juga intinya deteksi dini. Anak itu kalau sudah nggak sesuai, intinya sama nggak perkembangannya dengan anak seusianya. Jika tidak, langsung konsulkan ke pihak yang berkompeten, terutama tenaga medis ya, gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini ayah bunda, terima kasih semua. Ya. Salam sehat dari kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.